Ya, jadi kita coba nge-recording dikit aja ya. Ngobrol-ngobrol soal foto. Jadi kalau misalkan foto tuh, gue tuh kalau misalkan yang konsep untuk interior gitu, nggak terpaku dengan apa yang ada dalam referensi. Misalkan gini, disuruh foto A itu dalam artian interior modern. Nah, modern tuh kan macam-macam ya. Ada sofanya A, sofanya B, sofanya C, atau armchairnya A, B, C, coffee table-nya A, B, C, itu tergantung. Banyak jenis sofa, banyak jenis coffee table, banyak jenis modern gitu. Yang modern maksudnya. Bahannya pun beda-beda. Nah, ketika aja dulu di Pinterest gitu, misalkan living room modern, nanti keluar tuh banyak A, B, C, D, E, F, G, pilih satu. Kalau proses gue gitu, pilih satu yang mana yang oke gitu, yang seenggaknya itu unik. Gue tuh suka foto yang unik. Kenapa? Karena kalau nggak unik pasti sama dengan yang lain gitu. Ada brand A, B, C, D, E, F gitu, sama semua. Apalagi di Pinterest kan gayanya gitu-gitu semua gitu. Kita klik foto tersebut pasti banyak tuh yang sama gitu. Lalu habis dari sana kita breakdown tuh, dapat konsepnya, fotonya, referensinya seperti ini, pakemnya seperti ini. Baru dari sana gue pilih bahan tuh dalam artian pilih mau sofanya yang mana, mau armchairnya yang mana, seperti tadi gue bilang, mau coffee table-nya yang mana, mau dekoratif aksesorisnya apa, mau pakai apa gitu. Nah, di sana proses kreatifnya. Misalkan di referensi sofanya warnanya ini dan bahannya ini gitu, beda. Nah, gue ambil tuh, gue adanya ini nih materialnya, sofanya ini, ya udah gue ambil. Dan gak semena-mena satu sofa dengan armchair yang ada di referensi itu gak bisa semata-mata bisa masuk. Kadang beda gitu. Kadang kalau misalkan kita udah nemu nih semuanya udah oke, tapi tiba-tiba ada satu elemen yang beda, nah itu buyar. Misalkan elemen yang beda dekoratifnya gitu, misalkan dekoratifnya harus ini nih, itu nggak bisa, betul, harus diganti dengan yang lain gitu. Sofanya udah dapat, armchair udah dapat, misalkan coffee table udah dapat, semua satu tema. Contohnya kayak gini nih, gitu kan. Nah, di sini mana, di sini nih. Nah, sekarang udah kayak gitu, udah dapat. Nah, baru nanti proses kreatif selanjutnya itu kita ke ngedesain interior lah gitu. Karena kalau misalkan kita bikin konsep kayak gini, nah kalau kita bikin konsep kayak gitu, sebenarnya bahan-bahannya kan tergantung apa yang kita punya ya, dan itu ngeditnya gampang. Kalau jalan cepetnya sih pakai Canva pun bisa gitu. Dalam satu item kita digabung-gabungin, yang penting ada bayangan, kayak gini loh gitu, agar nanti tim yang menyiapkan mudah. Bisa gitu, ya udah kita langsung eksekusi aja gitu. Yang paling sulitnya tuh kalau misalkan ditanya emang sulitnya apa sih foto interior, rasa gitu. Karena mungkin rasa tuh orang-orang beda ya, dan selera beda-beda. Ada yang suka living room seperti ini, ada yang suka living room rustic, mungkin ada yang suka living room temanya tuh kayak colorful gitu. Ada living room yang temanya tuh kayak klasik gitu, kayak nenek-nenek kayak gitu. Kalau misalkan mau colorful ya colorful sekalian itu, dalam warna pun kalau misalkan mau ditabrakin ya tinggal ditabrakin gitu, seperti kayak gini nih. Nah, di sini. Nah, tapi gue lihat kemana ya, lihat kesini aja kali ya, bingung ya, ada dua layar nih gitu. Nah, kesulitannya sih rasa sih gitu, karena harus menjiwai gitu bagaimana cara kita ngerancang satu suasana di ruang tamu gitu, ngerancang satu suasana di dalam di dalam tempat seakan-akan itu tuh rumah bagi mereka gitu, rumah bagi referensi rumah buat mereka gitu, referensi
living room bagi mereka gitu. Itu sih yang sulit gitu, karena ya mungkin marketnya juga luas, orangnya juga kadang ada yang suka, kadang enggak, kadang kena, kadang enggak gitu. Itu yang harus bisa menjangkau ke semua orang. Kalau misalkan dibilang kemudahannya ya paling enaknya sih lebih ke kita bisa bebas lah gitu, ide-ide gila kita, ide-ide gila apa yang mau kita tuangin nih gitu. Kita punya konsep ini nih, oke lempar aja dulu gitu, kita bikin dulu konsep, di ACC atau enggak ya terserah ntar gitu, karena balik lagi ke selera. Kadang ini suka, kadang ini enggak, kadang saya suka, kadang itu nggak suka gitu ya, itu balik lagi ke selera. Kalau misalkan interior tuh kan foto gini, mata fotografer interior dan desain interior tuh beda gitu. Kadang dalam pengambilan sudut pun itu kadang tricky gitu. Ada yang mungkin harus dari frontal gitu, dari tengah kayak gini, atau bisa kadang dari pinggir gitu kayak gini. Nah itu beda-beda tuh. Orang tuh kadang melihatnya tuh dari sudut pandang yang berbeda, tapi mau bagaimanapun kita harus cari jalan tengahnya. Bisa menyampaikan suasana itu sangat suasananya itu sangat homey gitu. Suasana rumah bagi mereka, suasana yang nyaman bagi mereka, tempat mereka kumpul sama keluarga bercengkrama gitu atau ngobrol-ngobrol, dan itu bisa nyampe gitu ke orang-orang gitu. Karena living room itu kan sekarang tuh kalau misalkan ngomongin tentang ruang living room tuh kadang orang-orang tuh udah nggak ngobrol lagi di living room gitu, karena orang-orang ngobrolnya di mungkin di entah di mana gitu. Orang tuh sekarang tuh lebih ke spending hal-hal yang kecil gitu, spending uang untuk hal-hal yang kecil. Misalkan spending uang 50.000 hanya untuk ngobrol di coffee shop gitu, padahal kan kegiatan tersebut kan bisa mereka lakukan di living room gitu, dengan mengajak teman ke rumah gitu, dengan ngobrol dengan nyaman gitu. Nah itu visinya sih ingin mengajak orang buat ayo udah lu ngobrol di ruang tamu nih gitu. Ini gua bikinin ruang tamu yang oke. Lo tinggal ayo kalau inspirasi, kalau ini sesuai dengan selera lo gitu, gaya lo, boleh tiru aja atau misalkan beli produknya gitu. Karena ngobrol tuh nggak harus selalu di ruangan terbuka loh gitu. Ngobrol tuh nggak harus selalu di coffee shop loh, karena di rumah pun bisa gitu. Tren anak muda ya sekarang ngobrol jadi coffee shop gitu. Terus itu nggak apa-apa, tapi ya kalau bisa menghemat sedikit dan mendapatkan kenyamanan tuh ngobrol kan, tinggal ngobrol di rumah pun nggak apa-apa gitu. Yang penting nyaman, kopi tinggal bikin gitu, tinggal beli gitu, kan lebih enak, suasana lebih dapat daripada harus ngobrol di luar bising. Mungkin suasana baru oke, cuma kan kalau tiap hari seperti itu kan budgetnya kan lebih mengeluarkan uang banyak aja gitu, spending uangnya lebih gila. Apalagi Jakarta kan sekali pesen kopi aja kan 30-50 ribu gitu. Kalau tiap hari kayak gitu kan double juga. Makanya menciptakan living room tuh menciptakan ruangan tuh yang nyaman untuk semuanya, untuk anak, ayah, ibu, keluarga besar gitu. Enggak segitu dulu, karena ini konten pertama jadi saya bingung juga mau ngomong apa tanpa ada skrip, hanya gabut di jam 11:30 gak bisa tidur.